Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri kembali mencatat prestasi dalam penegakan hukum dengan berhasil mengungkap sindikan pembobolan rekening dorman di salah satu bank BUMN di Jawa Barat. Dari hasil penyidikan, nilai kerugian yang berhasil diselamatkan mencapai 204 miliar rupiah. Konferensi pers ini dipimpin langsung oleh Dirtipideksus Brigjen Pol Helvi Assegaf, didampingi Kabag Penum Ropenmas Divisi Humas Polri Kombes Pol R.D.A. Caniago, serta jajaran penyidik Subdit 2 Perbankan, perwakilan Jampidum dan PPATK RI. Kehadiran mereka menunjukkan sinergi kuat antara Polri dengan berbagai stakeholder dalam memberantas kejahatan perbankan. Penyelidik menjelaskan bahwa para pelaku mengaku sebagai Satgas Pemberantas Aset, mengancam kepala cabang bank untuk memberikan user ID dan password sistem core banking. Informasi tersebut lalu dimanfaatkan ke seorang mantan teller untuk memindahkan dana nasabah secara ilegal. Pada 20 Juni 2025, hanya dalam waktu 17 menit sindikat melakukan 42 transaksi dengan nilai 204 miliar ke 5 rekening penampung. 204 miliar tersebut diketahui berasal dari rekening dorman milik S, seorang pengusaha. Dirtipideksus Bareskrim Polri menerangkan 9 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdiri dari oknum internal bank, para eksekutor pembobol, hingga pihak yang berperan dalam pencucian uang. Selain uang 204 miliar rupiah, penyidik juga menyita sejumlah perangkat digital sebagai barang bukti. Dari hasil penyidikan yang dilakukan, berhasil memulihkan dan menyelamatkan seluruh dana yang ditransaksikan secara ilegal dengan total 204 miliar rupiah, serta dari proses penyidikan tersebut, penyidik telah menetapkan 9 orang tersangka yang terdiri kita kelompokkan. Yang pertama yaitu kelompok pelaku yang berasal dari karyawan bank, yaitu AP, 50 tahun, selaku kepala cabang pembantu, yang perannya memberikan akses ke aplikasi core banking system kepada pelaku pembobol bank untuk melakukan transaksi pemindahan dana secara in absentia. Yang kedua yaitu GRH, 43 tahun, selaku Consumer Relation Manager dengan peran sebagai penghubung antara kelompok jaringan sindikat pembobol dengan kepala cabang pembantu. Kemudian kelompok pelaku pembobol atau eksekutor, yang pertama yaitu C, 41 tahun, dengan peran selaku mastermind atau aktor utama dari kegiatan pemindahan dana tersebut dan mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset yang menjalankan tugas negara secara rahasia. Yang kedua yaitu DR, 44 tahun, perannya sebagai konsultan hukum yang melindungi kelompok pelaku pembobol bank, serta aktif di dalam perencanaan eksekusi pemindahan dana secara in absentia. Yang ketiga NAT, 36 tahun, dengan peran sebagai ex-pegawai bank yang melakukan akses ilegal aplikasi core banking system dan melakukan pemindahbukuan secara in absentia ke sejumlah rekening penampungan. Yang keempat yaitu R, 51 tahun, dengan peran sebagai mediator yang bertugas mencari dan mengenalkan kepala cabang kepada pelaku pembobol bank dan menerima aliran dana hasil kejahatan. Yang kelima yaitu TT, 38 tahun, dengan peran sebagai fasilitator keuangan ilegal yang bertugas mengelola uang hasil kejahatan dan menerima aliran dana hasil kejahatan. Yang ketiga yaitu kelompok pelaku pencucian uang. Yang pertama yaitu DH, 39 tahun, dengan peran sebagai pihak yang bekerja sama dengan pelaku pembobol bank untuk melakukan pembukaan blokir rekening dan memindahkan dana yang terblokir. Yang kedua yaitu IS, 60 tahun, dengan peran sebagai pihak yang bekerja sama dengan pelaku pembobol bank yang menyiapkan rekening penampungan dan menerima uang hasil kejahatan. Tersangka dijerat pasal berlapis melalui Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang ITE, dan UU Transfer Dana serta Undang-Undang TPPU dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Ditipideksus Bareskrim Polri menegaskan akan terus membongkar sindikat kejahatan ekonomi yang merugikan negara serta masyarakat, sekaligus menjamin rasa aman serta kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional. Dari Jakarta, Aisyah Barsyah Sugeng Priyatno, Polri TV.